Firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau hanya kan berharap padamu. Katakan Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Haleluya Yesus.
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Ya Tuhan, tidak ada satupun di dalam dunia ini, satu pribadi atau benda yang dapat kami andalkan kecuali Tuhan sendiri. Dalam kesempatan sore hari ini kami ingin belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi akal, budi, pikiran dan hati kami, sehingga kuat kuasanya yang berdiam dalam diri kami meneguhkan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kuasailah setiap kami dengan Roh-Mu, dan kami ingin belajar firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oh, sudah duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita boleh mengungkapkan iman dan kesetiaan kita ya. Di tengah orang sudah mulai mikir-mikir untuk berlebaran ya, tetapi ibu-ibu di sini masih mikir-mikir bagaimana saya bisa tetap beribadah di gereja saya tetap beribadah kepada Tuhan dan belajar mencintai Tuhan. Saudara-saudara, setia itu sangat simpel sebenarnya ya. Setia itu sangat simpel sekali. Ketika kita membaktikan hidup kepada satu pribadi dalam hal ini, yaitu kepada Yesus Kristus dan kepada yang dicintai dan didirikannya sendiri, yaitu gereja. Disitulah sebenarnya kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tema yang diberikan oleh gereja, yaitu Tuhan atau Allah, sumber pengharapan. Kita akan buka Alkitab kita bersama dalam kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kita akan baca bersama firman Tuhan ini. Saya undang, mari kita berdiri bersama. Kitab Roma pasal yang 15 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang kitab Roma ini dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-13 yang baru kita baca. Saudara-saudara, bahwa dalam dunia ini ya, semenjak Allah membentuk satu umat bagi dirinya, yaitu bangsa Israel,
Saudara, dari situ akan timbul satu pembedaan istilah dari non-Israel yang disebut sebagai bangsa-bangsa lain. Jadi di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu ada dua istilah yang menunjuk satu komunitas bangsa yang disebut pertama adalah komunitas bangsa terpilih, yaitu bangsa Israel, dan yang kedua disebut bangsa-bangsa lain. Di sini disebut sebagai bangsa-bangsa atau segala suku bangsa. Saudara-saudara, pada awal mula memang belum ada yang namanya komunitas suatu bangsa. Tetapi dengan kehadiran Abraham, di mana melalui Abraham ini Tuhan membentuk satu komunitas baru, yaitu lahirlah bangsa Israel. Dari bangsa Israel ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan sendiri mengasihi bangsa Israel, dan Tuhan memberikan dirinya kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan mempertaruhkan dirinya bagi bangsa Israel. Kenapa saya sebut mempertaruhkan dirinya? Karena untuk bangsa yang kecil ini, untuk suatu bangsa yang sangat begitu ndablek, untuk suatu bangsa yang tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mau menerima dia. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Apakah bangsa lain itu pun juga tidak diterima oleh Tuhan? Saudara-saudara, bagaimanapun juga semua bangsa adalah satu benih, yaitu dari Adam. Memang saudara-saudara, ketika Allah ingin menyelamatkan dunia, ketika Allah ingin memberikan dirinya sebagai satu pengharapan bagi seluruh umat manusia, Allah ingin menyelamatkan semua anak-anak Adam, semua bangsa-bangsa, termasuk di dalamnya bangsa Israel maupun bangsa non-Israel. Kalau dalam arti sempit atau dalam konteks kita ini adalah bangsa-bangsa lain. Kita bukan orang Yahudi, dan sebenarnya kita pun juga tidak memiliki prioritas untuk mendapatkan pengharapan dari Allah. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, dari benih yang sama dari Adam, Allah ingin menyelamatkan. Lah, maka saudara-saudara, ketika Allah memilih Abraham, sebenarnya di sini ada suatu awal bagaimana Allah mau bergerak lebih luas menyelamatkan suatu bangsa melalui satu keturunan. Di sini kita menemukan yaitu di dalam ayat 12, yaitu taruh dari pangkal Isai. Inilah saudara-saudara salah satu keturunan yang akan bangkit dari benih Abraham, yang akan menyelamatkan semua orang, yang akan menyatukan semua orang menjadi umat miliknya. Jadi saudara, kalau kita membaca dalam kitab Injil Yohanes, kita melihat bahwa Tuhan Yesus, dia datang kepada umat miliknya, tetapi umat miliknya menolaknya. Lalu dia, saudara-saudara, bergerak lebih luas menyelamatkan bangsa-bangsa ini. Oleh karena bangsa Israel menolak, maka keselamatan itu seperti dialihkan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam Yohanes pula dikatakan bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi. Artinya bahwa benih keselamatan, saudara-saudara, ya, dari pertama ketika kita melihat bagaimana ya dari Abraham itu, keturunan Abraham, terus ya sampai kepada Ishak, ya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan dari Yehuda, lalu dari Isai dari Daud terus ya menjadi raja bagi bangsa Israel. Tetapi kita lihat bahwa bangsa Israel yang merupakan kerajaan dari Daud ini kan pernah musnah. Nah, inilah saudara-saudara yang disebut sebagai satu taruk atau ya kalau dalam bahasa Jawa disebut bonggol, ya, bonggol yang ditebang. Tetapi ada pengharapan, ada tunas yang akan tumbuh. Disinilah saudara-saudara pengharapan itu ditumbuhkan oleh Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji
yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Ya, kita lihat kutipan-kutipan itu merupakan satu janji bahwa bangsa-bangsa lain akan bersatu dengan umat pilihan Tuhan untuk memuliakan Allah, dan mereka dimungkinkan melalui Yesus itu diberi pengharapan. Ya, diberi pengharapan. Di dalam ayat 12, bagian B, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia ini untuk melakukan dan menggenapkan apa yang ada di dalam janji nenek moyang atau dalam perjanjian lama, yaitu bahwa bangsa-bangsa lain akan dibawa kepada Tuhan supaya mereka juga memiliki pengharapan yang sama seperti bangsa Israel. Tidak ada yang istimewa baik bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain, saudara-saudara, mereka pun juga tidak ada hal-hal yang layak untuk diterima dan dipilih dan diberi pengharapan oleh Tuhan. Apalagi bangsa Israel yang sudah dikasihani, sudah dipilih sedemikian rupa, tetapi mereka pun juga tidak layak untuk menerima pengharapan itu. Tetapi Yesus melakukan itu supaya kedua-duanya boleh sama-sama menikmati pengharapan yang dari Tuhan itu. Bangsa lain, kalau kita lihat ya dalam kebudayaan Yahudi, bangsa lain itu dianggap sebagai satu bangsa yang second class. Bangsa yang tidak ada apa-apanya. Bangsa yang tidak memiliki arti. Bahkan disamakan dengan anjing. Itulah bangsa-bangsa lain. Sehingga orang Yahudi ini untuk menerima bangsa lain itu sulit. Makanya kita melihat bagaimana dalam kisah para rasul itu, ketika Rasul Petrus ya duduk dengan orang-orang percaya dari yang tidak bersunat atau bukan orang Yahudi, mereka atau Rasul Petrus ini masih agak risih. Ya, ada perasaan ya mungkin karena pengaruh budaya sehingga seperti mereka tidak layak untuk berjejer atau berkumpul dengan aku. Sehingga kita melihat bagaimana komunitas Yahudi ini memandang bahwa bangsa lain ini adalah bangsa yang layak untuk menerima penghukuman Tuhan, atau dalam arti kata lain tidak menerima pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi Yesus menerima bangsa lain, menerima orang Yahudi, sehingga ketika orang Yahudi dianggap sebagai satu bangsa yang memiliki prioritas utama itu, mereka dikatakan bahwa kalau engkau diterima, diperhatikan oleh Tuhan Yesus, kamu juga harus menerima mereka. Karena Yesus telah menerima mereka, yaitu orang-orang yang tidak bersunat, orang kafir itu ya istilahnya. Nanti takutnya ibu-ibu di sini bingung, kok ada bangsa-bangsa lain, ada orang-orang tidak bersunat. Orang-orang tidak bersunat atau bangsa-bangsa lain itu menunjuk suatu bangsa atau kerajaan yang bukan Yahudi. Ya, jadi dua istilah itu menunjuk kepada satu objek yang sama. Bapak Ibu saudara-saudara, kita di sini oleh Tuhan diajak agar kita boleh menjadi satu jembatan bagi orang-orang, saudara-saudara, tentu orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang sudah percaya, tetapi mereka, saudara-saudara, memiliki halangan-halangan, kesulitan-kesulitan, atau dalam teks kitab suci ini disebut sebagai orang yang lemah, supaya mereka melalui kita, mereka semakin teguh untuk semakin percaya kepada Tuhan. Semakin teguh mereka dalam pengharapan kepada Tuhan. Tetapi banyak kali kita juga menemukan juga orang-orang Kristen seringkali membuat dirinya sulit untuk menerima satu dengan yang lain. Bahkan juga banyak orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan bagi sesama orang percaya untuk semakin setia. Bahkan untuk orang yang tidak percaya, enggan untuk percaya kepada Yesus karena kesaksian hidup kita
tidak seperti kesaksian Tuhan Yesus yang mau menerima orang-orang lemah, orang-orang yang tidak dianggap. Saudara-saudara, inilah Tuhan ingin membuat kita, masing-masing dari kita, dipakai untuk menjadi perantara. Sebagaimana Yesus menjadi perantara antara bangsa-bangsa lain dengan bangsa Yahudi, melalui Dia dipersatukan untuk menerima karunia rohani keselamatan yang sama. Demikian pun kita diundang Tuhan, kita diutus Tuhan untuk menjadi perantara, menjadi jembatan, supaya melalui kita orang dibangun imannya, melalui kita orang-orang semakin teguh dan percaya kepada Tuhan. Saya tidak akan berikan contoh-contoh dalam hal ini. Tentu dalam setiap kita sudah memiliki pengalaman-pengalaman bagaimana ketika saya tidak mampu untuk menjadi perantara, untuk menjadi jembatan bagi orang lain. Bahkan ketika kita juga merasa mampu menjadi jembatan bagi orang-orang lain untuk semakin mengenal, percaya, dan semakin setia kepada Tuhan. Sekarang persoalannya, saudara-saudara, ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan yang mempersatukan kita, orang dari berbagai segala bangsa ini. Ya, saya lihat di sini paling tidak kita ini ya minimal, ya bahkan bukan hanya 2 suku bangsa. Ya, di sini ada Chinese-nya, ada Jawanya, juga ada Manadonya, juga ada Niasnya. Kita satu di dalam Tuhan. Ya, kita dipersatukan oleh Tuhan, menerima satu dengan yang lain. Lalu saya ingin balik tanya lagi, ketika kita sudah ada di dalam satu kesatuan di dalam Kristus menerima pengharapan ini, sebenarnya pengharapan apa yang ada pada Allah dan apa yang kita harapkan? Allah sumber pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini memang harus memiliki harapan. Ya, saya tidak tahu bagaimana jadinya apabila hidup kita tidak punya pengharapan. Ya, kalau orang tidak punya pengharapan, berarti dia ada di dalam jurang kehampaan hidup. Tetapi harapan kita itu berbeda dengan pengharapan dunia. Pengharapan kita adalah pengharapan yang sangat luar biasa, karena pengharapan kita, saudara-saudara, adalah pengharapan yang bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi pengharapan kita adalah jauh di depan sana. Bahkan sampai kita nanti tidak akan hidup lagi di dalam harapan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Di dalam dunia ini banyak harapan-harapan yang sering kita pergumulkan di dalam kehidupan kita. Hal itu tidak dapat disangkali, saudara-saudaraku. Tetapi tahukah kita bahwa harapan di dalam dunia ini yang sering kita harapkan adalah harapan yang semu, harapan yang palsu, harapan yang seringkali mengecewakan kita, bahkan tidak memuaskan kita. Kenapa hal ini sering terjadi? Karena keinginan kita ini, saudara, selalu ingin lebih dan selalu ingin lebih dan selalu ingin lebih. Contohnya, saudara-saudara, kita sering ya mengharapkan hal-hal yang sering mengecewakan kita, padahal hati kita menaruh apa yang saya harapkan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan harapan itu seringkali mengganggu ketenangan dan ketentraman, kedamaian hati kita. Anak-anak ya yang berharap tumbuh dewasa, ya berharap nanti kalau dewasa bisa mendidik diri sendiri. Lalu ada pemuda yang juga memiliki pengharapan untuk menemukan istri dan suaminya, ya, serta pengharapan untuk memiliki anak. Lalu orang tua juga memiliki harapan terhadap anak-anaknya, membesarkan mereka, mendidik mereka, melihat mereka menjadi dewasa, berumah tangga, dan macam-macam. Seringkali harapan-harapan itu bisa terjadi
Dan kadangkala terjadi, bahkan terjadinya pun kadangkala juga sering mengecewakan kita dan tidak sesuai dengan harapan kita. Sebagai satu contoh, orang tua membesarkan anak-anaknya, harapannya nanti anakku kalau sudah besar bisa berbakti kepada saya, bisa ngopeni saya dan macam-macam, bisa sekolah dengan baik dan macam-macam. Tetapi ternyata saudara-saudara, ketika anak-anak sudah mulai selesai, ya dibesarkan, disekolahkan sedemikian rupa, ternyata harapan hanya sampai dia tamat sekolah. Sesudah itu anak-anak tidak lagi mau ngerti dengan orang tuanya. Harapan ini mengecewakan. Itulah harapan-harapan di dalam dunia ini. Juga ada seseorang untuk berharap untuk menikah, dan itu memang harapan, saudara-saudara. Dan begitu terpenuhi, ia mengeluh tentang pasangannya. Loh, ternyata pasanganku kok tibane cerewet yo. Tempone pasanganku kok gak nerimoan ya. Ternyata pasanganku ketika melihat temannya punya ini, punya itu, selalu ngomong pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Padahal pekerjaanku seperti ini. Itulah saudara-saudara pengharapan-pengharapan di dalam dunia ini. Lalu saudara-saudara, kalau pengharapan-pengharapan di dalam dunia itu seperti ini, dan memang kita tetap berharap walaupun harapan itu terpenuhi dan terpenuhannya pun juga tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, dan seringkali juga kita kecewa. Lalu bagaimana? Yang dikatakan Alkitab bahwa Allah itu sumber pengharapan. Sebenarnya apa yang diharapkan dari Allah itu untuk kita? Sehingga di dalam ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti tadi yang saya katakan bahwa beberapa banyak orang kecewa, baik orang-orang Kristen, ini lebih banyak orang-orang Kristen yang banyak kecewa. Karena mungkin mereka pemahamannya tentang pengharapan ini keliru. Sehingga, oh Tuhan, aku sudah berdoa Tuhan. Tetapi Tuhan, kenapa realitanya seperti ini? Mana katanya engkau menjadi harapan orang percaya? Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Inilah harapan-harapan duniawi yang seringkali membuat hati kita menjadi tidak tenang. Lalu, sebenarnya apa yang harus kita harapkan? Harapan Kristiani itu berbeda dengan harapan orang dunia. Sehingga Rasul Paulus sendiri di dalam Alkitab mengatakan bahwa kalau orang Kristen menaruh harapannya hanya pada pengharapan-pengharapan dunia, ya orang malang, orang yang tidak beruntung. Berarti kalau Rasul Paulus mengatakan demikian, pengharapan kita ternyata jangkauannya di atas, melebihi usia, waktu dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8, harapan-harapan yang kita ada di dalam Kristus itu masih belum terlihat. Kita hanya melihatnya, menerimanya hanya dalam iman yang bekerja oleh kasih. Ya. Jadi frasenya sangat indah sekali. Pengharapan itu masih belum kelihatan. Tetapi dapat kita lihat dalam pandangan iman, di mana Roh Kudus yang telah memberikan kasih dan sukacita itu, yang membuat kita sanggup untuk bertahan di tengah-tengah harapan-harapan kita di dalam dunia yang seringkali mengecewakan dan tidak memuaskan kita. Sehingga kita tidak berhenti dan mandek karena Tuhan tidak memenuhi harapanku. Ya sudahlah, sudah sampai sini saya menjadi orang Kristen.
Sampai sinilah saya percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Rasul Paulus katakan, kalau orang Kristen harapannya hanya pada sebatas itu orang malang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengharapan kita. Kenapa kita teguh di dalam pengharapan? Dalam situasi harapan-harapan dunia yang seringkali mengecewakan dan tidak memuaskan itu. Di dalam pasal 5 ayat ke-8, pengharapan kita itu sungguh-sungguh kuat dan tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hati kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani ya, di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 17-19, pengharapan kita itu dijamin, saudara. Dijamin oleh apa? Dijamin oleh sumpah oleh Tuhan. Dijamin oleh kepastian janjinya bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Tetapi kalau kita kaitkan dengan harapan di dalam dunia, Allah itu nampak berdusta dan Allah itu seperti main-main dengan kita. Tetapi tidak demikian, saudara-saudara. Karena justru pengharapan kita sebagai orang percaya itu sudah pengharapan yang diletakkan, yang dilemparkan, yang jauh sampai ke dalam ya, kalau dalam kitab Ibrani, dalam kemah suci ya, dalam surga seperti jangkar. Kalau dalam kitab Ibrani, pengharapan kita seperti jangkar yang dilabuhkan sampai ke dalam dasar laut. Sehingga tidak goyah. Sehingga dengan tidak goyahnya harapan kita bersama Tuhan itu untuk hidup yang akan datang itu, maka di dalam kitab Roma pengharapan ini membuat kita tekun di dalam penderitaan. Membuat kita sabar di dalam pencobaan. Membuat kita semakin teguh di dalam ketidakpuasan dan kekecewaan hati kita. Kan kita seringkali sulit untuk menggambarkan pengharapan ini bentuknya seperti apa. Pengharapan macam apa dan model apa. Maka saudara-saudara, untuk memahami ini, ya saya rindu kita buka bersama di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-71. Mari kita buka kitab Mazmur pasalnya yang ke-31. 71 ya. Mazmur 71 ayatnya yang kelima. Mazmur 71 ayat yang kelima. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda, ya Allah. Artinya, bahwa pengharapan kita bukanlah sesuatu yang lain kecuali Allah sendiri. Harapan orang percaya adalah Allah sendiri. Di dalam kitab Mazmur, saudara-saudara, walaupun kita tahu bahwa kitab Mazmur adalah kitab pujian yang identik dengan sukacita, tetapi kitab Mazmur ini lebih menggemakan pergumulan, penderitaan, cobaan, dan berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup. Dan di dalam kitab Mazmur ini berkali-kali, Tuhan, Engkaulah harapanku. Di dalam Mazmur 42 sebagai satu contoh, ya. Mazmur 42, kita melihat bagaimana saudara-saudara pemazmur ini mengalami satu tekanan yang hebat dalam jiwanya. Mengalami suatu ketidaktenangan di dalam jiwanya. Ketika apa yang ia harapkan di dalam dunia ini mengecewakan dan tidak memuaskan, bahkan menakutkan dirinya. Tetapi walau begitu, pengharapannya kepada Allah ini membuat dia semakin kuat dan semakin tekun. Semakin kuat untuk bertahan dalam penderitaan yang dalam beberapa pertemuan yang lalu, bahwa penderitaan mengerjakan sesuatu yang kekal, yang mulia di hadapan Tuhan.
Di dalam Mazmur, ketika pemazmur mengalami tekanan jiwa, dia hanya ingat kepada Allah pengharapannya. Sehingga pemazmur boleh diparafrasekan, walaupun hancur hatiku, dagingku, tetapi milikku, harapanku adalah Allah sendiri. Maka iman, pengharapan, dan kasih ini tiga hal yang menjadi satu supaya kita tetap teguh di dalam iman dan harapan kita ketika kita harus menghadapi pergumulan hidup kita. Jangan kecewa, jangan tidak puas atau berhenti pada titik itu, tetapi terus melangkah karena Tuhan Yesus adalah pemimpin perjalanan hidup kita. Ya. Hidup kita ini seperti yang dikatakan kitab Ayub, bagaikan seorang yang berjalan di padang gurun. Tetapi kita punya penuntun. Di dalam kitab Ibrani, penuntun kita adalah Tuhan Yesus yang sudah sampai pada apa yang kita harapkan. Dan dia menjadi pemimpin dan pemandu perjalanan hidup kita sampai pada kesudahan. Beruntung saudara-saudara, kita punya Yesus, ya, karena Yesus hidup dan dia tahu jalan ke situ dan dia menuntun kita. Coba di luar sana mereka tidak punya penuntun dan pembimbing untuk menggapai harapan kita di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau resapi firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa harapan kita hanya pada Allah. Kalaupun kita berharap akan hal-hal di dalam dunia ini, walaupun mungkin hal itu kurang memuaskan dan banyak mengecewakan, tetapi saya percaya melalui pengharapan yang besar ini, yaitu Allah sendiri, kita akan dimampukan dan semakin tekun dan semakin teguh di dalam iman kita kepada Allah. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, Mazmur 42. Terima kasih ya Tuhan. Dalam setiap apa yang kami alami, Engkaulah yang kami rindukan, bukan yang lain ya Tuhan. Yang lain tidak memuaskan, hanya Engkau Tuhan yang memuaskan jiwa kami. Hanya Engkau yang memuaskan hati kami. Haleluya, haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi, haleluya. Jiwaku merindukan. Mari kita rindukan Allah dalam hidup kita. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersungguh kepadamu, sumber pengharapanku. Engkaulah penolongku dan Allahku. Ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersungguh, haleluya. Amin. Sumber pengharapan kami, haleluya, haleluya.
Haleluya. Saudara-saudara, dalam dunia ini ketika berharap sesuatu, ketika kecewa, dia ambil jalan lain, jalan pintas, jalan yang menyimpang, karena mereka tidak punya pengharapan yang sejati. Tetapi kita orang-orang percaya, Allah sumber pengharapan telah menganugerahi kita Roh Kudus, dan di dalam Roh Kudus itu kita tetap bersukacita, kita tetap memiliki damai sejahtera ketika harapan-harapan kita di dalam dunia ini tidak memuaskan kita. Tetapi kita punya satu pengharapan, kekuatan hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Kami sadar bahwa begitu banyak hal yang tidak memuaskan hati kami. Banyak hal yang seringkali membuat kami kecewa ataupun putus asa. Tetapi ketika kami ingat pengharapan kami kepada Allah, hati kami dibebaskan dari rasa tertekan, dari rasa gelisah. Karena pada akhirnya hanya Allah yang menjadi bagian hidup kami. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami, biarlah iman kami, ketekunan kami sungguh-sungguh nampak ketika Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing. Berikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan hidup, entah sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, cita-cita dan harapan. Biarlah Engkau dengan kuasa hikmat-Mu, sumber pengharapan kami, mengokohkan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam iman sesuai dengan tema gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami telah mengaruniakan iman dan damai sejahtera, sehingga harapan kami semakin berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Kami semakin teguh menghadapi kenyataan demi kenyataan bersama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati setiap kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kiranya menjadikan suatu pelita bagi kehidupan kita, dan berbahagialah kita yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Kami mewakili dari Majelis dan Jemaat Gereja Isa Al-Masih Surabaya Wilayah Tengger mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kristio Witoyo yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanannya. Imanku tetap teguh di dalam Yesus.